9. Kita dari kelompok 9 akan mempraktikkan roleplay komunikasi terapeutik pada remaja. Saya Mega Dilandari sebagai nurse Mega. Saya Zaskia Nanda Wijaya sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Sherina. Saya nurse Mega Dilandari yang bekerja pada pagi hari ini dari jam 8 sampai jam 2 siang. Bagaimana Sherina tidurnya semalam? Apakah masih terasa sakit? Baik. Berarti Sherina tidurnya nyenyak ya semalam. Baik Sherina, jadi tujuan nurse kesini untuk berbincang nih sama Sherina. Kita cari solusinya supaya lambungnya Sherina nggak sakit lagi. Kurang lebih 30 menit. Serah deh mas, udah capek juga. Lagian nggak ketemu juga jalan keluarnya. Baik, terima kasih ya Sherina. Nurse ngerti banget, pasti jadi Sherina tuh berat banget harus dengerin ini lagi. Tapi kita cari solusinya ya, kita ngobrol dari hati ke hati supaya lambungnya Sherina bisa sembuh. Wah, Sherina suka makanan pedas ya? Iya. Apa sih sebenarnya yang Sherina suka dari makanan seperti itu? Enak lah nurse, rasanya tuh unik, sensasi makannya tuh unik. Gak kayak makanan yang lain, gak semangat, hambar. Mas juga suka kan? Nurse juga suka kok, tapi sayangnya lambungnya Nurse gak kuat. Jadi Nurse sudah mulai ngurangin nih makan makanan seperti itu. Iyalah, lagian kan itu nurse. Teman-teman saya makan kayak gitu gak kenapa-kenapa kok. Saya baik-baik aja nurse. Lambung saya tuh cuma butuh beradaptasi. Nurse ngerti banget, pasti Sherina merasa ditekan ya makan itu lagi. Ya iyalah, nyebelin. Sebenarnya aja gak boleh makan sayur aja terus setiap hari. Hambar tahu, bosen. Nurse ngerti banget, pasti Sherina nggak frustasi kan dilarang untuk makan makanan seperti itu lagi. Tapi Sherina tahu juga kan kalau makan sama obat itu penting sekarang buat Sherina supaya lambung Sherina tuh nggak terasa sakit lagi. Kan udah saya bilang nurse, lambung saya tuh cuma butuh beradaptasi sama kebiasaan makan saya. Nah, tapi sayangnya lambung Sherina udah nggak bisa beradaptasi lagi. Buktinya sekarang lambung Sherina sakit. Jadi lambung tuh punya masing-masing. Enak banget sih. Bukan rumah Sherina, tapi lambung Sherina itu masih tanda-tanda. Jadi nggak bisa makan terus lagi. Sekarang misalnya deh, kalau Sherina punya banyak tugas, apa yang Sherina rasain? Kalau bahas tugas sih nurse, pusing tahu saya kalau dengar tugas banyak, susah lagi. Nah, kamu pusing kan sama tugas-tugas itu? Ibaratin nih, lambung kamu seperti tugas-tugas itu. Kamu makanan-makanan pedas terus, lambung kamu nggak kuat, jadinya sakit deh. Dan nimbulin rasa nyeri itu, sama prinsipnya kayak kamu kalau lagi banyak tugas. Tapi nurse, teman-teman saya tuh makannya sama kayak saya nggak kenapa-kenapa tuh. Nggak masuk rumah sakit, lambungnya baik-baik aja. Nah, yang kayak tadi Mas bilang, kalau setiap orang itu punya ambang batasnya masing-masing. Mungkin nih teman Sherina bisa makanan-makanan pedas dengan level yang tinggi, tapi lambung Sherina nggak bisa. Lambung Sherina ada kapasitasnya, jadi sekarang sakit deh, harus minum obat kan? Obatnya pahit nurse, nggak bisa sembuh sendiri apa? Nurse ngerti banget obat itu pahit, tapi gini deh, kalau misalkan Nurse buat pilihan, kalau misalkan Sherina lagi pusing banget sama tugas, bisa Sherina ngapain? Biasanya sih nonton film biar fresh lagi pikirannya. Nah, prinsipnya sama kayak obat. Lambung Sherina ini sakit banget, jadi butuh jalan keluar. Nah, obat ini untuk meredain sakit yang Sherina rasain. Sherina pasti ngerti kan apa yang Nurse maksud? Sherina sayang kan lambung Sherina? Sayang nurse, saya tahu lambung saya tuh penting buat tubuh saya. Tapi saya juga suka makan makanan pedas. Aduh, Nurse ngerti banget, pasti sulit di antara keduanya. Tapi kalau misalkan Nurse bisa buat pilihan lagi nih ya, kalau Sherina disuruh milih antara uang yang banyak sama makanan-makanan seperti itu, Sherina milih yang mana? Ya uang lah nurse, banyak kan uangnya. Nah, lambungnya Sherina ibaratkan uang-uang yang banyak itu lebih penting dan lebih berharga dari apapun. Gimana? Sherina paham kan maksudnya Nurse? Paham kok nurse? Nah, tapi Nurse juga denger nih, Sherina jangan suka sarapan ya. Iya, soalnya kalau makan nasi tuh kayak mual gitu, nggak nyaman gitu. Nah, jangan dibiasain deh Sherina, itu nggak bagus buat lambungnya Sherina. Kalau misalkan Sherina nggak terbiasa makan nasi untuk sarapan, bisa diganti dengan yang lain seperti buah, ataupun sayur, ataupun susu.
Nanti kalau misalkan Sherina nggak sarapan, namanya bisa proses lagi, sakit nih jadinya. Saya nggak pernah coba sih Nas, soalnya mama kalau masak buat sarapan pagi itu pasti pakainya nasi. Nah, kalau gitu Sherina sekarang harus ngomong nih ke kedua orang tua Sherina kalau Sherina nggak bisa sarapan nasi. Tapi kalau Sherina nggak bisa ngomongnya, nanti Mas bantu. Gak usah Nas, nanti biar saya aja yang ngomong ke orang tua saya. Baik, berarti sekarang Sherina paham ya? Paham Nas, berarti saya nggak boleh makan pedas, terus saya harus minum obat, sama harus sarapan pagi nih. Bagus, berarti Sherina sekarang udah paham ya apa yang harus Sherina lakuin kalau mulai Sherina. Paham kan Nas? Nah, kita udah berbincang banyak sekali nih Sherina. Gimana sekarang perasaan Sherina? Lebih baik Nas, saya jadi tahu apa yang harus saya lakuin buat mama saya. Bagus, berarti Sherina sekarang tahu kan apa aja yang harus Sherina hindari? Makanan pedas, terus saya harus minum obat, sama saya harus sarapan pagi deh. Bagus, Sherina keren banget. Pasti Sherina cepet sembuh deh. Nanti kalau Sherina udah cepet sembuh dan udah pulih, jangan ulangi lagi ya kebiasaan makan-makan pedasnya. Nanti harus ke rumah sakit lagi. Iya tahu Nas, siap, aman. Bagus Sherina. Sekarang udah 30 menit nih kita berbincang. Kalau seperti itu, Nus bakal kembali lagi 2 jam kemudian. Nanti Nus akan meriksa kondisi Sherina. Tapi nanti kalau Sherina ngerasa sakit atau nggak nyaman, Sherina bisa manggil Nus. Tinggal pencet belnya aja ya. Baik Nas, makasih ya udah ngeladenin omongan saya. Sama-sama Sherina, Nus juga berterima kasih karena Sherina udah mau mendengarkan dan mengobrol dengan baik. Kalau gitu Nus permisi ya. Baik Nas.